Oke, sekarang adalah hari kedua. Kita akan lanjut tes untuk si baterai ini. Baterainya sekarang 25,8 ya sisanya. Kemarin, ini lanjutannya kemarin. Motor nggak ada yang dirubah, masih sama. Kita coba testing. Kita mau coba habisin sih. Nanti kalau habis kita pakai baterai yang kedua baru. Jadi yang keduanya nggak saya konekin. Sekarang saya sudah ada di pomad, lampu merah pomad. Oke, jarak baru jalan 5 kilo. Ini baterai sisa 25,23. Ini udah mulai turun lagi. Motor. Nah, ini mungkin karena pertama masih pagi banget ya. Terus yang kedua tadi jalannya agak turun jadi nggak terlalu panas, masih aman. Oke, kita lanjut aja ke arah sana. Kita akan coba ke arah Jambu 2. Baiklah, sekarang update. Baterainya baru banget habis. Persis banget di lampu merah ini habis. Ini ada posisi yang berada di bawah underpass Jalan Baru. Ini ke arah Jambu 2, persis di sana ke arah Jambu 2. Dan disinilah baterai saya benar-benar mati, nggak bisa gerak. Dan tadi drop voltage kerasa banget, udah 24, terus 23, terus nggak lama 22 volt. Oke, ini mati juga ya kipasnya karena ya sistem baterai protect. BMS nya nggak protect kalau dia tuh baterainya habis, jadi dia nggak gerak lagi ya, nggak ada supply listrik lah penyebabnya. Oke, berarti sekarang kita bisa beralih ke baterai yang utama. Berarti untuk tesnya udah selesai. Jarak tempuhnya bisa dilihat di layar, nanti coba saya jumlahin. Oke, nah tadi kan udah kita tesnya di jalan, tapi jujur saya masih curiga karena ini belum 60 kilo ya. Saya target ini 60 kilo soalnya. Karena sebelumnya saya udah coba tes sebelah sel, jadi ini ada 4 sel bekas lama dan 4 sel saya baru beli. Yang beli ini baru ya, tertulis di tokonya. Nah, kemudian saya coba nih cabut BMS-nya. Nah, kita ukur di sini voltage-nya berapa. Kan ada 4 sel ya. Nah, ini selnya voltage-nya 2,8 volt. Nah, sel yang satunya lagi sama di 2,8 volt. Sel selanjutnya 3 volt. Sel selanjutnya 2,7 volt. Nah, ini sel yang baru ya. Yang lama 3,16 volt. Juga 3,19. Nah, ini sel yang lama 3,19 volt. Juga sama sel yang lama 3,18 volt. Nah, ini yang lama juga ya, 3,178. Nah, jadi yang saya bingung itu adalah ini sel yang lamanya masih ada listriknya, berarti kan healthnya lebih bagus. Dan yang baru ini healthnya malah lebih jelek gitu, kapasitas realnya ya maksud saya di sini. Ya bakal saya bongkar lagi nih untuk saya tes sel baru dan sel lamanya, karena sel baru ini lebih banyak kapasitasnya gitu, padahal sama-sama 25 ampere. Kayak mungkin habis ini kita coba bongkar. Oke, nah di sini saya akan melanjutkan terkait problem yang kemarin saya temukan ya. Nah, sekarang coba kita ukur untuk voltage setiap selnya gitu. Jadi ini sel yang baru, ini sel yang lama gitu. 4 baru, 4 lama. Nah, kita sekarang coba ukur untuk voltage-nya ya. Oke, nah di sini dia kan volt baterainya itu biasa kan 3,2 ya. Nah, kita ukur dulu. Ini hasil sisa yang kemarin digunakan ya, yang kemarin habis. Itu belum saya cas, belum saya apa-apa. Ini saya bongkar lagi. Saya pengen pembuktian sini beda banget gitu loh. Nah, ini udah kelihatan ya, ini 2,9 volt sel 1, sel 2 2,8.
Ini 3,1. Nah ini paling gede nih. Ini 2,8. Jadi di antara 4 sel yang baru maaf, ini yang paling gede gitu. Nah kalau ini sel yang lama ya, kita ukur. Nah 3,178, dia mendekati 3,2 volt gitu. Berarti secara base ini masih tinggi gitu kan, walaupun secara real capacity saya belum ukur ya. Nah ini apalagi 3,2, ini 3,19. Nah ini mendekati 3,2 ya. Nah ini juga sama nih, mendekati 3,2. Nah jadi kesimpulannya adalah ini lebih besar kapasitasnya daripada yang ini gitu. Oke, nah habis ini coba akan saya gambarkan ya, mungkin untuk yang awam sih agak bingung ya. Tapi untuk saat ini saya akan pisahkan yang lama dengan yang baru. Saya ingin tes real capacity gitu, dari 4 lama 4 baru. Kalau emang terlalu jomplang, ya kasihan juga gitu. Jadi si baterai barunya udah habis, tapi di sini misalnya ada energi dan ini nggak bisa dipakai gitu, karena di sini ada BMS. Nah dia protect. Kalau ada satu baterai yang kosong, misalkan ya ada 8 baterai ini, satu jelek. Kalau yang jelek ini habis, otomatis si BMS deteksi ya ada yang mati, harus diamankan. Jadi dia mengamankan satu blok gitu. Nah ini juga sama, ini 4 nggak bagus, yang kena dampaknya ya semuanya gitu. Yang bagus punya pun ya bakalan nggak bisa dipakai gitu, karena dia harus mengamankan yang ini. Karena kalau yang ini mau dihabisin, yang ininya udah habis, nanti yang ininya malah rusak, beneran rusak gitu loh gitu. Tapi ya dari sisi lain yang kita lihat, ya ini sayang mubazir gitu sih. Kita akan coba bongkar terus kita tes kapasitasnya. Saat ini kita tes baterai ya. Di sini menggunakan baterai lama. Kita tes menggunakan ESP32 di sini. Untuk sensornya saya menggunakan INA219 serinya itu. Untuk sensornya saya pisah di sini pakai resistor terpisah ya. Ukurannya 5 mili ohm. Jadi dia pembacaan ampere lebih besar karena bawaannya cuma 0,1 ohm seperti itu. Nah, untuk supply-nya di sini pakai 5 volt, tapi saya pakai power bank ya. Nah, dia terkoneksi dengan Telegram. Nah, ini dari sini menggunakan WiFi. Bebannya di sini saya ngecas laptop dan lampu 2 ruangan. Kelihatan ya, dia mempunyai voltnya 12,9, ampernya 5, wattnya 67 watt. Nah, di sini saya lebih ngincer ke ampernya ya. Dia udah 0,1 ampere, itu bukan mili ya, itu ampere langsung Ah. Dan waktu berjalan baru 5 menit. Nah ini kira-kira tampilannya ya. Oke, saat ini sudah saya tes ya 2 baterai. Yang kanan hasil pengetesan baterai lama, yang kiri pengetesan baterai baru. Kalau dilihat dari datanya ya, itu yang kanan itu dia kapasitas AH-nya di 26,49 ampere. Dia cut off terakhir di 9,8 volt. Itu cut off otomatis sih. Nah itu kotak otomatis, makanya volt selanjutnya yaitu 0,3. Jadi dia tuh udah berhentilah keluarin listrik. Nah di cut off sama BMS. Nah kalau yang sebelah kiri itu dia saya ukur sampai 26,04 ampere. Secara emang relatif sama ya, cuman kalau kalian lihat di sebelah kiri itu voltage-nya setelah itu dia naik lagi ke 10,2. Nah, kenapa 10,2? Karena saya cek itu baterainya itu ternyata masih sisa dikit banget, tapi BMS belum cut off. Itu udah, saya agak lupa kalau saya di bawah 2,5 deh kalau nggak salah. Nah, itu makanya 2,5 volt. Nah, makanya dari situ saya matiin beban untuk menghentikan discharging. Jadi ini saya nggak tahu kenapa ada problem di BMS sih sebenarnya. Nah kira-kira seperti itu untuk ampernya. Nah ini udah selesai, kita akan coba charging ulang sebelum saya packing ulang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah di sini sekarang udah saya rakit ulang ya. Kemarin udah saya tes per 4 sel itu. Nah sekarang udah rakit ulang, status udah di charger full. Kemarin juga saya udah ngecas per sel ya. Jadi saya kasih listrik di, misalkan ini sel 1,
Di plus sama minus saya kasih listrik 3,65 volt lah kira-kira, kasih listrik sampai penuh. Kemudian sisa selanjutnya, jadi seharusnya balance ya. Secara teori harusnya semuanya full, sama-sama full. Karena kalau kita ngecas dari ujung ke ujung biasanya nanti ada yang nggak balance, dan biasa dibalancein pakai BMS. Nah kalau kemarin saya udah udah ngecas manual satu-satu. Nah ini sekarang udah saya diemin sekitar seminggu. Sekarang kita lihat respon dari perselnya ya. Perselnya gimana sih responnya sebelum dipasang BMS. Ini baru habis cas full ya. Nah kita mulai dari sel baru aja ya. Oke kita coba ukur. Ini 3,43 volt. Lanjut 3,45, oke, relatif mirip ya. 3,43, oke. .43, oke, bagus. 3,47, oke, relatif mirip ya. 3,5, ini yang sel lama malah voltage-nya lebih besar ya. Ini sebenarnya saya pribadi pun mempertanyakan ini sel baru tuh kenapa gitu. Voltage base-nya aja dia lebih rendah gitu. Padahal saya udah cas dengan sistem pengecasan yang sama persis gitu. Tapi kenapa ini voltage-nya lebih rendah gitu. Saya curiga ini baterai rekondisi atau yang dirakit ulang. Kalau enggak emang dia bahannya lebih murah ya. Karena saya pun beli di online harganya beda gitu. Makanya dengan tahun yang jauh beda, tahun pembelian harganya masih lebih murah yang baru. Saya juga nggak tahu sih kenapanya. Tapi karena saya nggak punya lagi baterai ya, kita rakit ulang saja lah. Tapi datanya seperti itu ya, data berkata seperti itu. Oke, saya rakit dulu ya. Ini udah saya pasang BMS nya. Kalau ada yang bingung gimana masang BMS nya, ini yang paling ujungnya ada hitam, ke ujungnya putih merah. Nah dari hitam itu paling minus, nanti putih selanjutnya plus 1, putih kedua plus 2, putih 3 plus 4, 5, 6, 7, 8 sampai yang merah ujung sini seperti itu. Jadi urut ya, jangan sampai kebalik. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, kalau untuk voltage maksimal nyampe ya teman-teman, seperti susah. Nah 27,5 ya, lumayan lah ya, voltage-nya 27 volt kan tuh. Oke, saya rakit dulu ya teman-teman. Oke, ini sekarang udah saya rakit ya. Ini kelihatan nih BMS-nya, dia pakai yang 8S. Nah, sensornya, balance-nya udah dipasang juga ya di persel. Nah, ini outputnya pakai XT60. Kira-kira seperti ini bentuknya. Oke, sekarang kita akan lanjut pasang. Ini kita ganti. Ini sudah siapin lagi yang baru PVC wrap-nya seperti itu. Nah, untuk packingnya, pemanasnya saya pakai solder. Saya modifikasi. Saya ambil gagangnya. Ini yang 60 watt ya soldernya untuk manasin ini. Karena nggak punya blower, saya pakai selang aja, kita tiup pelan-pelan. Nanti hasilnya mirip-mirip seperti inilah kira-kira. Oke, ini life hack ya. Oke, saat ini baterainya udah saya pasang lagi nih ya. Ini balik seperti semula. Packingnya baru samping doang nih. Bagiannya masih ada yang kebuka. Itu nextnya mungkin. Saya mau coba lagi. Belum dicas lagi dari terakhir. Udah seminggu lebih seingat saya. Kipas auto on seperti biasa. Kita meluncur. Oke, saat ini juga saya udah pasang speedometer, mungkin akan saya review di video selanjutnya. Oke, kita coba dulu. Oke, saat ini speed di 15 kilo, kita coba gaspol ya.
Oke, saat ini saya udah sepedahan, saya di Tajur. Kita udah nempuh jarak mana tuh jarak 18,42 km selama 58 menit, hampir sejam ya. Kecepatan rata-rata 18 kilo dengan kecepatan, nah ini tadi top speed yang kita capai 35,1. jadi baterai dipasang lagi, top speednya nyentuh sampai 35 km per jam. Suhu agak panas ya karena ini siang hari, sekarang jam 11. Tadi pas kena sinar matahari tembus sampai 40 derajat Celcius. Sekarang saya di sini beli voltmeter yang saya kan rusak. Ini saya baru beli voltmeter di toko Art Techno yang ada di daerah Tajur, Art Techno di Bogor. Baterai aman ya, status nggak panas sama sekali, baterai aman, kipas masih nyala, dan motornya anget karena tadi saya benar-benar full sambil goes, jadi nggak full baterai ya, full mesin seperti itu. Jadi ini panasnya masih oke sih kalau saya pegang. Oke, baterai voltage 26,7 ya sekarang untuk baterai yang besar. Ini belum saya pasang karena kan baru saya beli. Oke, berarti semuanya aman, kita akan lanjut pulang. Oke, mungkin reviewnya itu aja dulu. Terima kasih yang udah pada nonton, see you next time.